Dulu, cita-cita anak-anak identik dengan dokter, polisi, atau guru, profesi yang sudah kita kenal sejak lama. Tapi sekarang, dunia berubah. Teknologi dan internet membuka peluang baru. Anak-anak zaman sekarang sering bermimpi jadi YouTuber atau gamer profesional. Bermain game yang dulu dianggap buang-buang waktu, kini bisa jadi karier yang nyata. Game bukan sekadar hiburan, tapi juga komunitas, ajang kompetisi, dan panggung bakat. Anak-anak melihat pro player bertanding di turnamen besar, jadi idola, dan menghasilkan uang. Wajar jika mereka terinspirasi dan ingin mengikuti jejak itu. Cita-cita menjadi gamer kini sama validnya dengan menjadi atlet atau seniman. Ini adalah fenomena baru yang mencerminkan perubahan zaman. Dunia game menawarkan peluang, masa depan, dan kebahagiaan bagi generasi muda. Jadi ketika anak berkata ingin jadi gamer, itu bukan hal aneh. Itu cerminan zaman digital. Izin jortanlidik tahagdangi, dis sperkjanat skwirain. Lik, kain komi. Bagaimana hobi main game bisa jadi profesi? Karena ekosistemnya sudah terbentuk. Industri game kini lebih besar dari film dan musik digabungkan. Banyak perusahaan besar jadi sponsor tim esports dan pemain. Gamer profesional kini seperti atlet latihan ketat, tim pendukung, target juara. Penghasilan mereka datang dari esports player receiving paycheck, gamer at desk with team manager, team meeting discussing salary stock future glili, gaji tim, hadiah turnamen, sponsor, dan streaming. Dulu orang tua khawatir main game tak punya masa depan. Sekarang jalurnya jelas. Banyak anak muda Indonesia sukses jadi gamer, bahkan membahagiakan keluarga. Mereka membuktikan, dengan dedikasi, game bisa jadi profesi membanggakan. Stereotip gamer pemalas sudah ketinggalan zaman. Sukses di dunia game butuh kerja keras, disiplin, dan pengorbanan. Profesi ini menuntut komitmen tinggi, sama seperti karier lain. Saatnya melihat gamer sebagai karier modern, penuh potensi. Industri game itu luas, bukan cuma soal jadi pro player. Seperti sepak bola, ada banyak peran, pelatih, komentator, manajer, hingga tim medis. Di dunia game, ada caster yang memandu pertandingan, pelatih yang menyusun strategi, dan video editor yang mengolah konten. Game developer, analis data, psikolog esports, hingga event organizer juga bagian penting ekosistem ini. Kecintaan pada game bisa disalurkan ke banyak bidang. Tak semua harus jadi pemain, ada yang jadi pelatih, kreator konten, atau analis. Kreativitas, analisis, dan komunikasi juga dibutuhkan. Sukses di dunia game punya banyak jalur bukan satu pintu. Industri ini besar, terbuka untuk semua talenta. Jangan batasi arti sukses di dunia game hanya pada pemain. Ada tempat untuk semua minat dan keahlian. Kini, gamer, streamer, dan kreator konten jadi idola anak-anak. Mereka bukan sekadar pemain, tapi figur publik dan inspirasi jutaan penggemar. Anak-anak kagum pada skill, strategi, dan kepribadian para gamer. Lewat streaming, penggemar bisa berinteraksi langsung, menciptakan ikatan kuat. Gamer membagikan kisah perjuangan dan kehidupan mereka, jadi motivasi bagi banyak orang. Kisah dari nol hingga juara memberi inspirasi nyata. Gamer kini selebriti digital, punya jutaan pengikut dan jadi bintang iklan. Anak-anak melihat, sukses dari game itu mungkin. Cita-cita jadi gamer terasa nyata dan bisa digapai. Mereka bukan sekadar mengidolakan, tapi juga meneladani semangat para gamer. Kesuksesan gamer profesional memang terlihat seru, tapi jalannya berat. Persaingan sangat ketat, jutaan pemain bermimpi jadi pro, hanya sedikit yang berhasil. Dibutuhkan bakat, kerja keras, dan latihan disiplin setiap hari. Gamer profesional punya jadwal latihan terstruktur. Sering lebih dari 8 jam, mereka menganalisis strategi, kerja sama tim, dan terus mengasah kemampuan. Manajemen waktu penting, apalagi bagi yang masih sekolah. Jika tak seimbang, pendidikan atau kesehatan bisa terganggu. Jadi gamer profesional bukan sekadar jago main, tapi juga disiplin dan tanggung jawab. Jalan ini penuh tantangan, hanya yang gigih yang bertahan. Sukses di dunia game butuh dedikasi luar biasa. Tidak ada jalan pintas menuju puncak. Jadi gamer profesional bukan cuma duduk main game. Fisik harus dijaga, duduk lama bisa sebabkan nyeri dan cedera. Olahraga, peregangan dan postur yang baik sangat penting. Kesehatan mata juga harus diperhatikan, istirahat dan pencahayaan wajib dijaga. Pola tidur teratur penting agar tubuh tetap fit. Tekanan mental besar ribuan orang menonton, setiap kesalahan dikritik. Harus kuat menghadapi stres, tetap tenang dan cepat bangkit dari kekalahan.
Waktu sosial terbatas, kadang terasa sepi. Komunikasi dan manajemen emosi sama pentingnya dengan skill bermain. Menjadi gamer profesional adalah maraton, bukan sprint, daya tahan mental kuncinya. Reaksi orang tua dan guru saat anak ingin jadi gamer sangat penting. Jangan langsung menolak, tapi pahami dan bimbing mereka. Arahkan agar hobi game seimbang dengan pendidikan. Dialog terbuka dan kesepakatan waktu main game perlu dibuat. Guru bisa mengintegrasikan elemen game ke pembelajaran dan jadi jembatan komunikasi. Orang tua sebaiknya ikut terlibat, menonton atau mencoba bermain bersama anak. Pendampingan memastikan anak tetap aman di dunia online. Dengan bimbingan, anak bisa mengejar cita-cita gamer secara sehat dan bertanggung jawab. Dunia gaming punya banyak sisi positif yang sering luput dari perhatian. Game melatih fokus, konsentrasi, dan pengambilan keputusan cepat. Banyak game berbasis tim, melatih kerjasama dan komunikasi. Soft skill ini sangat berguna di dunia nyata. Game juga mengasah kreativitas, seperti di Minecraft atau Roblox. Pemain belajar membangun, berinovasi, dan memecahkan masalah. Game jadi sarana bersosialisasi, membangun persahabatan lintas kota dan negara. Anak belajar budaya berbeda, dan jadi bagian komunitas global. Dunia game bisa membentuk karakter positif jika diarahkan dengan baik. Zaman berubah, cara pandang kita soal cita-cita juga harus berubah. Mimpi jadi gamer profesional sama berharganya dengan profesi lain. Tugas kita adalah mendukung dan membimbing, bukan menghakimi. Bantu anak disiplin, jaga kesehatan, dan kenalkan peluang karier di industri game. Proses mengejar mimpi ini mengajarkan kerja keras, disiplin, dan kegigihan. Pelajaran hidup ini berguna untuk masa depan mereka, apapun profesinya. Mari ubah cara pandang, lihat game sebagai potensi, bukan gangguan. Ketika anak berkata ingin jadi gamer, dukung dan cari cara terbaik untuk membimbingnya. Dengan dukungan yang tepat, hobi game bisa jadi profesi membanggakan dan membentuk karakter tangguh.